Geser Kanan, kita MC Geser. Aku Grace Dan aku Serena. Kita akan menemani kalian dalam beberapa kurun waktu ke depan dalam acara pemilihan calon ketua OSIS SMA Permai periode 2022-2023. Nah, sepertinya udah ada calon-calonnya nih ya. Yes. Soalnya udah berasa banget. Beda ya? Beda, rasanya beda ya. Langsung aja nih, Ser, kita bacain teknis debat hari pertama. Jadi, akan ada beberapa soal yang bertemakan studi kasus, yaitu masalah yang udah jadi makanan sehari-hari anak OSIS. Nah, betul banget nih. Untuk teknis detailnya, jadi kita akan memberikan setiap pertanyaan kepada masing-masing calon. Nah, teknisnya itu nanti kita bakal roulette untuk pertanyaan pertama. Jadi calon siapa yang bisa menjawab duluan. Kemudian calon yang terpilih akan diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab. Kemudian calon yang tidak terpilih akan menanggapi selama 1 menit dan akan dibalas lagi dengan calon yang di roulette tadi selama 1 menit dan seterusnya akan begitu ya. Oke, udah paham belum nih kira-kira? Udah dong pastinya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai sesi yang pertama, pertanyaan wajib. Pertanyaan pertama adalah, misalnya ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Silakan kepada calon Emily untuk memberikan jawabannya selama 2 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Jadi menurut saya sendiri, karena anggota ini tentunya sudah berkomitmen lebih dahulu dan sudah mungkin mempertimbangkan banyak untuk masuk OSIS, it's worth to try untuk kita komunikasi dulu. Sebagai ketua OSIS mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi, komunikasi dengan anggotanya. Tanyain permasalahannya, tanyain kendalanya apa, dan dari sanalah kita bisa membangun hubungan dan akhirnya mana tahu dapat merubah kinerja OSIS tersebut. Namun jika memang masih bermasalah walaupun sudah dibangun komunikasinya, maka akan ditindaklanjuti dengan pembimbing. Gitu. Baik, terima kasih. Silakan kepada calon Kane untuk memberikan tanggapannya selama 1 menit di saat Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih tanggapannya Emily ya. Saya kurang lebih setuju dengan cara yang kita coba komunikasikan dulu ke orangnya. Tetapi selain itu perlu saya perdebatkan juga kalau misalnya dia belum berubah, bukan berarti kita bisa langsung ke pembina. Walaupun itu tugas pembina, tapi coba dekatkan diri sebagai teman dulu. Biasanya orang-orang itu bisa banyak tidak berubah itu dikarenakan kita ngomongnya sebagai ketua OSIS dan anggota OSIS. Itu yang sebenarnya banyak dipermasalahkan oleh anggota OSIS yang kinerjanya buruk, yang harusnya dia bisa lebih baik lagi, tapi karena kita berbicara langsung secara profesional, dia merasa tertekan. Beda ceritanya kalau misalnya kita dekatkan diri nih, kita sebagai sama-sama dari kepengurusan OSIS, kita mendekatkan diri dulu ke dia, lalu coba untuk berkomunikasi lebih akrab lagi. Jadi selain profesionalitas juga diperlukan untuk lebih dalam berbicara, baru ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada calon Emily untuk memberikan tanggapannya lagi selama 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan calon Emily untuk menanggapi dari Kane selama 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Saya sebenarnya setuju dengan Ken dan sebenarnya di penjelasan saya juga maksudnya sama dengan Ken, namun mungkin penjelasan saya kurang pada saat saya menekankan sebagai ketua OSIS itu merupakan tanggung jawab saya, namun tentunya approach-nya sebagai teman karena hubungan yang kuat itu dapat mengubah kinerja anggota OSIS. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ketika Anda menjadi ketua, apa yang akan Anda lakukan jika anggota kalian yang sudah diberi tanggung jawab namun melepas tanggung jawab itu mentah-mentah? Kepada calon Ken kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, kalau menurut saya sendiri, sebagai anggota OSIS yang sudah dinobatkan dan dilantik sebagai anggota OSIS, kita ini memiliki tanggung jawab dan komitmen. Tanggung jawab dan komitmen itu harus dilaksanakan dikarenakan sudah disetujui oleh kedua belah pihak OSIS dan pihak orang yang menandatanganinya. Nah, komitmen ini kalau misalnya dilanggar akan terjadi sanksi yang bisa berupa menjadi acara yang tidak berjalan lancar, bisa jadi pelanggaran tata tertib sekolah, bisa jadi solidaritas yang buruk, atau bisa jadi bahkan perpecahan di antara anggota OSIS. Nah, kalau misalnya ada orang nih yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, tentu saja orang itu memiliki kesempatan untuk belajar terlebih dahulu. Karena lagi-lagi di OSIS ini adalah tempat untuk belajar, wadah untuk kita bisa mengembangkan diri. Mungkin salah satu kekurangan dia yang harus
diperbaiki adalah dia tidak bisa bertanggung jawab atas komitmennya. Nah, itu tuh harus bisa dikomunikasikan dan bisa diperbaiki. Oleh karena itu, kita sebagai ketua OSIS dan anggota OSIS sekaligus teman dari orang tersebut harus bisa membantu untuk dia memperbaiki hal tersebut. Coba diajak berbicara, coba kalau misalnya dia juga dekat kepada pembina, coba diajak ngobrol. Tidak usah sebagai ketua OSIS dan pembina, coba lebih ke antar teman atau antar sesama organisasi harus dibicarakan dengan baik-baik. Kalau misalnya dia tetap tidak bisa memegang tanggung jawabnya, komitmennya, tentu saja itu harus ditindaklanjuti lagi dan dikomunikasikan lagi terhadap anaknya. Mungkin dia memang sebenarnya meninggalkan tanggung jawab dia tidak sengaja atau karena ada alasan tertentu. Oleh karena itu untuk mendapat tindakan yang sesuai harus dikomunikasikan lagi dan tergantung dari kasusnya juga. Dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Kane. Kita akan mendengar tanggapan dari calon Emily. Waktu 1 menit kami persilakan dan waktu ini akan dimulai saat Anda berbicara. Ya, makasih Ken atas jawabannya dan saya sungguh setuju karena tentunya komunikasi merupakan tahap awal yang perlu kita lakukan. Apalagi kita semua juga di OSIS ini saling berproses, saling menaungi. Jadi tidak bisa kita nge-label orang-orang yang melepas tanggung jawab itu melepas tanggung jawab tanpa pertimbangan dan tanpa alasan spesifiknya seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Calon Kane mungkin boleh ditanggapi lagi. Waktu 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Oke, saya paling kasih tambahan sedikit ya dari argumen Emily. Menurut saya kalau misalnya kita nih sebagai ketua OSIS nih, misal kita sudah dilantik menjadi ketua OSIS dan ada orang yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Jelas kalau misalnya itu dalam suatu event, acara atau yang merugikan salah satu pihak, menurut saya kita juga harus merendah dan meminta maaf untuk kekacauan yang disebabkan oleh acara tersebut. Contoh, jadi acaranya tidak berjalan lancar, waktu yang terpotong cukup banyak karena kelalaian salah satu orang. Menurut saya kita sebagai ketua OSIS juga memiliki tanggung jawab untuk kita bisa meminta maaf dan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin tidak harus real atau tidak harus yang spesifik banget. Cuman menurut saya kita juga memiliki sesuatu yang harus dibenarkan, diluruskan. Terima kasih. Lanjut. Pertanyaan ketiga, cara seperti apakah menurut Anda yang paling tepat menghadapi seorang teman pengurus OSIS yang bekerja mogok-mogokan? Baik, terima kasih MC. Jadi di sini anggotanya merupakan anggota teman saya. Tentunya balik lagi karena teman saya, maka akan lebih mudah untuk saya mengkomunikasikan ke teman saya kenapa mereka mempunyai kendala dalam mengerjakan suatu tanggung jawab mereka. Tapi selain mengkomunikasikan, tentunya saya akan selalu membantunya dan berada di sampingnya untuk mendampingi proses dia di OSIS ini. Sekian. Baik, terima kasih kepada calon King. Silakan tanggapi Emily di 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, kalau misalnya dari tanggapan Emily tadi, menurut saya bukan tidak tepat, tapi mungkin kurang tepat ya. Kalau misalnya kita langsung sebagai teman terus kita mendampingi dia terus-terusan gitu, karena sebenarnya di OSIS ini kita juga belajar untuk menjadi lebih mandiri. Nah, oleh karena itu time management atau pengaturan waktu, membagi tugas gitu harus sudah lebih dikuasai. Ya kan? Oleh karena itu kalau misalnya ada teman yang mogok-mogokan, selain didampingi, coba dibantu bersama-sama. Ya kan? Misal karena di OSIS ini kan kita bekerja berorganisasi, berdiskusi bersama-sama bersama teman. Kalau misalnya kita karena dia mogok-mogokan, kita ngasih attention lebih, ya kan? Nanti bagaimana sama teman-teman kita yang lain? Kita kan nggak bisa kalau misalnya pay attention ke dia terus. Oleh karena itu menurut saya kalau kita bersama-sama membantu mengatur waktu biar dia tidak mogok-mogokan, menurut saya itu akan lebih tepat. Terima kasih. Pertanyaan keempat yaitu, bagaimana cara Anda mengajak kakak kelas untuk turut berpartisipasi dengan visi dan misi Anda sebagai ketua OSIS? Oke, kalau kita membicarakan visi dan misi ya, sebenarnya visi dan misi ini sebagai salah satu objektif yang sangat penting di dalam kepengurusan OSIS ini. Nah, visi dan misi ini harus benar-benar dipertahankan dan dipertanggungjawabkan dan harus juga diwujudkan.
jikalau visi misi saya contohnya, saya ingin membuat kegiatan yang bermanfaat, yang seru dan memorable di masa SMA ini. Kegiatan-kegiatan itu mungkin bisa dilaksanakan dengan cara kita mengadakan banyak acara-acara yang diinginkan oleh murid-murid Permai, atau acara-acara yang memang sudah menjadi tradisi dimanfaatkan dan lebih bagus lagi. Bisa ada acara-acara yang membosankan gitu, jadi harus ditingkatkan biar acara ini bermanfaat, cuma gak bosen. Jadi murid-murid yang melaksanakannya juga tetap enjoy, juga tetap mengingat gitu kalau acara ini pernah terjadi di hidup. Saya terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Kepada calon Emily, waktu untuk menanggapi diberikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mungkin saya memberikan tambahan aja untuk rekan. Jadi cara menariknya itu mungkin juga bisa diberikan win-win solution dalam suatu acara atau suatu program. Contohnya jika kita memiliki suatu program yang berbasis dalam pendidikan atau suatu social club, itu bisa dilibatkan banyak anak kelas 12 dan diberikan suatu kebermanfaatan dari acara tersebut. Misalnya ada acara seminar atau MV, nah itu kita bisa benar-benar menonjolkan agar dapat membantu kakak kelas kita juga dalam meraih mimpinya dan berpartisipasi besar. Terima kasih atas tanggapannya calon Emily. Lalu kita akan mendengar tanggapan dari calon Ken. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kalau misalnya mengenai edufair gitu ya, menurut saya yang membutuhkan itu justru bukan anak kelas 12 saja, justru anak kelas 11 juga membutuhkan. Karena kalau saya lihat ya, rata-rata anak kelas 12 itu sudah memiliki tujuan gitu untuk mau masuk universitas mana. Yang agak bingung justru anak kelas 11 karena mereka masih shock nih dari kelas 10 yang masih santai-santai sampai ke kelas 12 yang sudah siap menanggung sebuah pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya kan? Contohnya seperti edufair tadi, dibandingkan itu menjadi menarik dan seru, menurut saya itu justru harus dibuat lebih serius. Seriusnya bagaimana? Serius yang seru. Serius yang seru itu gimana kalau misalnya ada waktu kita serius dan waktu kita seru. Karena kalau misalnya bikin edufair seru, justru orang-orang tidak akan mengambil serunya, tidak akan mengambil pendidikan yang justru serunya doang. Jadi ya menurut saya harus dipertimbangkan timing dan jenis acaranya. Terima kasih. Pertanyaan kelima, dalam sebuah event besar, jika kamu menjadi ketua panitianya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu telah memberi tugas dengan jelas kepada suatu divisi, namun setelah berminggu-minggu tidak ada progres atau tidak berjalan? Terima kasih. Jadi tentunya ini menjadi suatu hambatan besar, apalagi jika kita memiliki suatu event yang mendesak, baik mendesak ataupun tidak mendesak juga masih menjadi suatu halangan bagi kita dalam suatu organisasi yang berjalan bersama-sama. Maka dari itu, menurut saya solusinya adalah komunikasi lagi, dan balik lagi ke komunikasi. Namun terkadang komunikasi ini kan tidak semuanya bisa efektif dan langsung mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, tentunya akan ada proses pembimbingan lagi, baik dari teman-teman yang lain yang mungkin sudah berpengalaman ataupun saya sendiri sebagai ketua OSIS-nya dan sebagai temannya. Oke, terima kasih. Untuk calon Ken, silakan menanggapi selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih tanggapannya Emily ya, cukup bagus. Tapi kalau misalnya kita lagi-lagi berkomunikasi, dibimbing, menurut saya kalau misalnya nih kita sudah memberikan arahan yang jelas, menurut kita sudah memberikan arahan yang jelas, walaupun ya terkadang mungkin benar-benar arahan itu memang kurang jelas gitu, terus kita kurang sadar atau apa. Menurut saya selain bimbingan gitu-gitu, menurut saya kita juga perlu mencantumkan bahwa tolong introspeksi diri. Tidak harus terus dibimbing, tidak harus terus dibina, tapi tolong introspeksi diri. Karena lagi-lagi di OSIS ini kita berkembang. Kalau misalnya lagi-lagi kita komunikasi, lagi-lagi kita bina, ini kan artinya kita sudah memberikan yang jelas, tapi progresnya lemot gitu. Beda sama beberapa kasus sebelumnya yang emang itu dari dia, yang dari awalnya seperti itu lalu harus kita ubah. Kalau ini dalam event mungkin harus lebih dievaluasi lagi. Terlebih lagi biasanya di event kan juga ada tahap evaluasi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Silakan calon Emily menanggapi selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, makasih banget untuk kalian yang sudah menambahkan. Dan menurut saya benar banget untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri.
Tapi tentunya setiap awal tentunya dalam komunikasi dan ikatan itu juga tetap harus kuat. Jadi menurut saya dua-duanya ini merupakan poin yang necessary dan harus dilakukan. Pertanyaan keenam, apa yang akan Anda lakukan ketika sudah mempersiapkan suatu acara dengan matang-matang tetapi tidak diberi izin oleh sekolah? Oke, sebenarnya ini sudah pernah saya alami ya dari pengalaman saya lagi-lagi membentuk acara, dan sebenarnya kalau yang seperti itu lebih baik yang dirubah adalah perencanaannya. Jujur kalau misalnya itu belum terjadi, lebih baik perencanaannya itu dari perencanaan kita sudah mengkomunikasikan dengan pembina dan kepala sekolah untuk tentang izinnya. Tapi kalau misalnya nih kita dalam kondisi sudah rencana udah jadi, sudah ada proposal, ternyata ditolak. Menurut saya mengubah acara itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, tidak sesulit yang kita bayangkan. Mungkin akan lebih capek, mungkin akan lebih rumit gitu. Tapi saya yakin hasilnya nanti akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena jika ada evaluasi dari sekolah, tentu saja kita juga bakal evaluasi acara kita sendiri. Oh emang bener ya ini kenapa nggak dikasih izin gara-gara ini, pas kita cek, oh iya ternyata emang ininya kurang. Emang iya ya kenapa sih yayasan atau sekolah ini terlalu ketat dalam memberikan izin? Oh ternyata emang acara kita banyak kurangnya. Jadi menurut saya itu justru bagus gitu, dalam pengembangan acara dan juga dalam melatih kita bagaimana kalau misalnya ada kendala, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya kan, kalau misalnya acara tersebut ternyata jadi lebih bagus ya bagus gitu. Tapi kalau misalnya acaranya kita lihat dari perencanaan selanjutnya, oh ini kayak kurang, ya kita perbaikin lagi. Mungkin prosesnya akan memakan waktu yang lama dan sulit, tapi lagi-lagi saya bilang mungkin hasilnya akan lebih baik. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada calon Emily diberikan waktu untuk menanggapi selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kebetulan saya sendiri juga pernah mengalami bersama Ken juga, kita mengalami evaluasi besar dan pembelajaran besar banget dari suatu kejadian tersebut yang membuat kita lebih sekarang aware dari perencanaan itu. Kita emang udah harus ngobrolin ke pembimbing dan penanggung jawab sih. Dan mungkin untuk tambahan juga kita kedepannya itu bisa untuk memperbaiki dengan cara proses. Jadi proses kita sebenarnya jauh lebih dalam dibandingkan di awalnya. Jadi penolakan yang berakhir dengan keluar biasaan yang jauh lebih luar biasa. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Yang terakhir kepada calon Ken, boleh diberikan tanggapan lagi selama 1 menit. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih tambahannya Emily ya. Cuman menurut saya proses itu bukan suatu bentuk dari solusi. Proses itu ya untuk kita mencapai solusi kita berproses, untuk kita mencapai hasil kita berproses. Oleh karena itu menurut saya proses ini bukan sebuah solusi. Tergantung acaranya juga sih, mungkin dalam pembuatan solusi. Tapi kalau misalnya solusi dari saya jika ternyata ditolak, ya kan, coba kita pertama bangun penguatan mental dulu. Karena tidak semua anggota OSIS mungkin tidak semua anggota OSIS memiliki mental yang kuat juga gitu. Mungkin ada yang bisa break, bisa down. Ya, jadi menurut saya kita harus bangun juga mental. Ini nggak apa kok guys, ini masih bisa diperbaiki. Mungkin ini bisa jadi introspeksi bagi kita juga, bisa jadi evaluasi juga. Ya kan? Nah saat itu baru dinamakan proses. Nah, jadi kalau misalnya dibilang proses sebuah solusi, mungkin tidak. Justru kita berproses untuk mencapai solusi tersebut. Terima kasih. Pertanyaan ketujuh, apabila kamu dilarang keluarga karena kamu terlalu sibuk atau karena alasan penting lainnya, sedangkan masa jabatan kamu masih lama dan posisi kamu masih penting di OSIS, apa tindakan yang kamu ambil? Baik, untuk menanggapi ini, saya sendiri sadar dari awal jika saya sudah berkomitmen pada OSIS, itu saya akan mengutamakannya sekali. Karena mungkin saya sudah pernah mengalami juga. Jadi ini udah menjadi suatu hal yang saya lalui, saya pelajari, dan saya akan terus mendepankan OSIS karena komitmen saya di awal itu. Namun jika memang sungguh harus banget saya memprioritaskan keluarga saya, maka saya akan reach out dan meminta bantuan teman-teman lain sampai mungkin waktu saya dan teman-teman lain untuk membantu untuk menyokong saya. Walaupun saya tidak berada di tempat, saya akan terus membantu mereka di belakang mereka juga.
Baik, terima kasih. Kepada calon Ken, silakan menanggapi selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih tanggapannya Emily ya. Dan menurut saya mungkin itu bukan solusi yang paling tepat juga. Menurut saya kalau misalnya kita berkomunikasikan itu ke orang tua saja, itu tentu tidak akan adil gitu bagi orang tua tersebut. Kalau misalnya kita dapat komen dari orang tua, kenapa kamu sibuk banget gitu, mungkin terlalu sibuk. Justru kalau coba kita komunikasikan kedua belah pihak, kita bilang ke orang tua, Pak, gitu, kita punya tanggung jawab yang besar, kita punya komitmen, memang harus sibuk. Dan juga coba kita ngomong ke anggota OSIS itu sendiri, guys, let's slow down the tempo, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu cepat-cepat. Mari kita naikkan kinerja kita pelan-pelan, gitu. Jangan langsung rush, berhari-hari, misal pulang jam 6 terus, gitu kan, tidur jam 1 terus. Mungkin itu harus dikomunikasi di kedua belah pihak, biar sama-sama adil, sama-sama dapat pengertian. Enggak tiba-tiba langsung mundur aja gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada calon Emily, silakan menanggapi selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya sebenarnya juga kadang bisa berpikiran seperti Ken dan setuju dengan Ken. Namun di certain situation ada beberapa orang tua yang mungkin susah untuk diajak komunikasi, dan akhirnya saya memilih untuk membatasi komitmen itu. Tapi tentunya bisa dicoba sarannya Ken untuk berkomunikasi dengan orang tua tersebut. Terima kasih. Baik. Pertanyaan ke-8, apa yang akan kamu lakukan apabila program kerja kamu di OSIS banyak yang belum terlaksana, sedangkan masa jabat kamu tinggal sebentar lagi? Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kalau misalnya dalam program kerja saya ini memang membutuhkan banyak waktu untuk perencanaan, banyak waktu untuk didiskusikan. Mungkin program kerja itu tidak bisa terlaksana kalau misalnya memang tidak memungkinkan. Beda cerita kalau misalnya kita masih punya beberapa spare waktu nih untuk kita realisasikan sebuah program kerja. Mungkin tidak harus program kerja yang persis seperti saya bayangkan, tapi ide dan konsep itu harus tetap terlaksana. Lagi-lagi program kerja itu merupakan salah satu komitmen saya dan saya bertanggung jawab atas komitmen saya sendiri. Kalau misalnya program kerja itu tidak terlaksana, artinya saya sendiri tidak melaksanakan tanggung jawab saya dengan baik, tidak melaksanakan komitmen saya dengan baik. Jadi kalau misalnya emang waktunya nggak cukup untuk membuat kita seheboh ini, untuk membuat acara yang sebagus ini, nggak apa-apa, kita coba carikan solusinya. Misal saya mau membuat pertandingan turnamen gitu, terus ternyata waktunya tidak cukup, perlengkapannya tidak ada. Coba bikinlah yang lebih simple, misal yang turnamennya lebih mudah untuk dimainkan gitu. Misal dari tadinya kita mau bikin e-sport Valorant gitu, mungkin dibikin yang seperti Mobile Legends yang cuma handphone, nggak harus device yang kuat, nggak harus dicari bahan-bahan alat-alat yang kuat, tapi tetap konsepnya terlaksana, membuat kelas-kelas yang solidaritas itu menjadi makin kuat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Charlotte Emily, waktu untuk menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, sama dengan yang Ken sudah mention sebelumnya bahwa program kerja merupakan tanggung jawab ketua OSIS. Nah, jadi jika tidak terburu untuk melaksanakan itu, maka akan dimulai dari mengorganisasi prioritas program kerja. Jadi mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dimundurkan, itu tidak apa-apa. Lalu kita langsung mengorganisasi waktu dan orang-orangnya yang akan mengaturnya. Walaupun memang tetap saya yang akan melaksanakan program kerjanya, tapi tentunya karena OSIS ini tempat berproses, yang lain juga boleh kebagian untuk menjalankan program kerja ini. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kepada calon Ken, boleh ditanggapi selama 1 menit. Waktunya dimulai saat Anda berbicara. Baik, kalau misalnya tentang penyerahan kepemimpinan ya, tadi saya menangkapnya itu Emily seperti sudah tidak bisa dan tidak mampu untuk merealisasikan acara tersebut, makanya dikasih ke orang lain untuk dia belajar. Tujuannya bagus biar orang bisa saling belajar, bisa saling berkembang. Tapi menurut saya kalau misalnya kita sudah memiliki komitmen, kitalah yang harus merealisasikannya. Lagi-lagi program kerja itu pasti punya alasan dan punya makna di baliknya. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat acara yang mirip seperti itu, setidaknya harus tetap dibuat acara-acara yang bisa menutupi program kerja kita itu. Misal ternyata kita nggak bisa bikin turnamen nih, lagi-lagi ya, kita nggak bisa bikin turnamen Mobile Legends gitu-gitu. Cobalah bikin yang lebih simple. Misal cuma bikinnya tes pengetahuan atau turnamennya yang cuma olahraga, kan tidak ribet.
Itu saja sih dari saya, tapi tetap harus dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS, salah satu teman pengurus OSIS Anda tiba-tiba tidak ingin peduli lagi dengan OSIS. Apa yang akan kamu lakukan, baik sebagai teman dan ketua? Silakan calon Emily untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Jadi tentunya saya akan merangkul teman saya dan sebagai anggota juga dan memberikan pembimbingan yang baik, walaupun tadi kan sempat mention bahwa tidak bisa terus dibimbing anggota ini. Ya, tetap saja kita harus mencoba sampai benar-benar sudah di titik di mana anak ini terlihat tidak bisa dibimbing lagi. Baru di sana kita akan menindaklanjuti dan mencari solusinya bersama teman-teman, dan mungkin mencari solusi dari wakil saya dan beberapa teman-teman OSIS lainnya. Baik, terima kasih. Kepada calon Ken, silakan memberikan tanggapan selama 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih tanggapannya dari Emily. Menurut saya Emily ini salah menangkap inti yang saya ucapkan tadi. Bukan berarti tidak perlu dibimbing terus, itu literally kita lepas. Tapi kita tahu nih timing kapan dia harus dibimbing dan kapan tidak. Contohnya seperti kalau misalnya yang tadi, itu kan artinya memang dia yang harus introspeksi. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu nih, mungkin dia ada masalah internal atau kita yang membuat dia menjadi seperti itu. Oleh karena itu menurut saya harus dicari dulu akar masalahnya itu apa, kenapa dia jadi nggak mau lagi nih, kenapa dia ngambek-ngambekan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu itu, barulah kita bisa nyari solusi yang benar-benar tepat. Salah satunya mungkin komunikasi yang tadi. Nah, kalau misalnya sudah dikomunikasikan juga nggak kita tinggalkan begitu saja, tetap kita awasi dan kita rangkul terus. Terima kasih. Oke, silakan calon Emily untuk menanggapi selama 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Menurut saya benar apa kata Ken, bahwa memang pembimbingan itu di waktu yang tepat dan memang harus dilakukan, dan setelah itu tetap harus dipantau dengan ketat. Oke, ini akan menjadi pertanyaan terakhir yang akan mengakhiri debat hari ini. Pertanyaannya, jika dalam suatu acara kamu diminta nih memikirkan tema atau ide pokok dari acara, namun kamu sedang burn out sehingga tidak ada ide yang muncul sama sekali, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Kepada calon Ken, waktu untuk menanggapi pertanyaan ini selama 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau misalnya kita sedang burn out nih, tapi ternyata ada acara yang harus dilakukan, tentu saja kita nggak bisa ngerjain sendiri dong. Tentu saja kita harus rangkul teman-teman kita, ayo kita kira-kira acara apa yang harus kita buat. Tapi menurut saya yang lebih tepat lagi adalah kalau misalnya kita survei nih. Misal acaranya temanya adalah Hari Guru. Kita coba survei, kita tanya-tanya nih apa yang diinginkan oleh warga Permai dalam acara ruang guru, kayak Hari Guru. Demikian kalau misalnya kita sudah melakukan survei, kita sudah memiliki data. Data ini harus digunakan semaksimal mungkin karena datanya juga pasti terbatas kan. Kalau misalnya sudah dibuat berdata itu, kita sudah tahu apa yang mereka inginkan, tentu saja itu akan lebih mudah untuk memilih acara-acara apa yang kurang lebih ada di Hari Guru ini. Lagi pula, kita ini sebagai OSIS merupakan representatif gitu, dari murid-murid Permai. Nah, kita itu merupakan representatif dari murid-murid Permai. Yang artinya kalau misalnya kita tidak mewakilkan murid Permai, acara yang kita buat juga tidak akan terlaksana sebaik itu. Oleh karena itu, acara-acara yang dibuat harus berdasarkan pendapat dari murid Permai juga. Kita cukup menjalankan dan mengembangkan ide-ide yang ada tersebut. Nah, kalau misalnya acara-acara itu sudah ada nih, harus diapakan, mungkin akan terjadi sedikit perdebatan karena anggota OSIS itu pun juga merupakan murid Permai. Jadi mungkin ada sedikit perdebatan, tapi lagi-lagi itu tugas saya sebagai ketua untuk menyelesaikan masalah tersebut.
masalah yang mungkin menimbulkan konflik dan perdebatan yang harus dikomunikasikan antara anggota dan antar teman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada calon Emily, waktu untuk menanggapi selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, menurut saya burnout ini kan merupakan suatu hal yang bisa kapan saja terjadi. Pertama dalam organisasi yang bisa dibilang terkadang cukup padat jadwalnya, apalagi kita harus memanage dari pelajaran pribadi, mungkin ada les, mungkin ada organisasi di luar, dan organisasi OSIS sendiri. Maka dari itu, ini perlu di bring up dan diberi close attention. Maka dari itu, solusi dari ini menurut saya adalah reach out. Sama seperti kan tadi, survei karena kita representasi dari OSIS, dari sisi ramai, dan juga sebelum reach out survei menurut saya bisa kita bahas secara internal terlebih dahulu agar mungkin tidak terlalu transparan dan merepotkan gitu. Walaupun mungkin kadang survei bisa terdengar tidak merepotkan, tapi jadinya tidak ada esensi surprise nantinya saat acara itu terjadi. Karena menurut saya juga Indian kita satu organisasi dan we are supposed to selesai masalah itu bersama-sama. Baik, ini akan menjadi tanggapan terakhir untuk acara debat pertama hari ini. Kepada calon Ken, kami beri waktu selama 1 menit untuk menanggapi pendapat calon Emily tadi. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, kalau misalnya kita menganggap survei merepotkan, atau nanti nggak ada surprise dong. Menurut saya, warga-warga Permai ini memang membutuhkan surprise. Tapi bukan surprise bentuk acaranya yang diinginkan dan diperlukan. Tapi surprise seperti, wah ternyata yang dibayangkan tuh cuma kayak gini, cuma ternyata bisa dikembangin jadi segede ini, semewah ini acaranya, sebagus ini. Nah, menurut saya itu yang mungkin jadi elemen surprise. Tapi tipe atau tema acara yang diinginkan, tipe-tipe gengsi seperti apa, mungkin itu yang akan ditanyakan ke anak-anak warga Permai. Kalau misalnya ternyata kita melakukan acara yang tidak sesuai, baru itu tuh yang bakal jadi masalah gitu. Karena nggak semua murid Permai jadi suka gitu. Tapi kalau misalnya idenya adalah main bulu tangkis, ternyata main bulu tangkisnya dibikin seru, dibikin rapi, nah itu yang bakal jadi elemen surprise. Itu saja sih, terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua, pertanyaan dari lawan. Silakan untuk kandidat Kane untuk memberi pertanyaan ke kandidat Emily. Ya, silakan Kane. Oke, saya punya pertanyaan ya untuk Emily. Kalau misalnya kamu nih udah dilantik jadi ketua OSIS, tapi ternyata pas jadi ketua OSIS itu banyak banget kendalanya. Misal kamu dapat desakan dari keluarga, dari orang tua, terus kamu juga dapat desakan dari tugas, terus juga teman-temanmu tiba jadi ngejauhin gitu, atau banyaklah masalah-masalah tiba yang ngebebanin kamu. Dan yang paling bisa kamu lepas itu adalah menjadi melepas tanggung jawabmu sebagai ketua OSIS. Kira-kira bagaimana tanggapan? Baik, terima kasih. Silakan kandidat Emily untuk memberikan jawabannya selama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Maaf, mungkin sebelum saya menjawab, apakah boleh saya meluruskan dengan Kini tentang pertanyaannya? Maksudnya melepas tanggung jawab sebagai OSIS itu apakah harus dari secara internal atau dari eksternal? Oke, melepas tanggung jawab OSIS itu seperti misal kata di dalam keluarga nih, tiba keluarga mau pindah kemana, atau tiba-tiba kamu harus mengurus banyak hal di rumah, terus tugas-tugas tiba lagi minggu ulangan gitu, tapi ada proyek yang harus dikerjakan, yang artinya kamu nggak bisa melepas keluarga kamu nih, ya kan? Kamu nggak bisa melepas masalah yang ada di keluarga kamu. Terus kamu juga nggak bisa melepas sebagai murid, ini nggak bisa melepas juga lagi minggu ujian nih, lagi misal PAS atau gitu-gitu. Tapi juga harus ada acara yang harus dilaksanakan gitu. Dan beban-beban itu terjadi secara bersamaan misalnya. Gimana cara kamu menanggapi hal tersebut? Ya, menurut saya pertama saya akan minta komunikasi kedua belah pihak dari tim anggota OSIS dan orang tua bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Karena saya yakin orang tua saya pun dapat mengerti tentang kesibukan saya yang ada di sekolah dan untuk teman-teman juga. Dan sebelum saya akhirnya mengakhiri jabatan saya ini, maka saya akan
memaksimalkan sampai titik garis akhirnya, sampai ada project yang coming up gitu kan, dan itu mendesak, maka saya akan tetap berusaha untuk mengerjakan project tersebut. Setelah itu baru mungkin saya bisa step out dari menjadi ketua OSIS. Namun tetap tentunya saya akan memperjuangkan ketua OSIS ini karena merupakan komitmen yang telah saya buat dari awal. Selanjutnya kepada calon Emily, silakan memberikan pertanyaannya kepada calon K. Jadi pertanyaan saya untuk ini adalah, ini sebagai ketua OSIS, apakah Anda bisa untuk membangun kebersamaan kita di OSIS ini menjadi satu kesatuan dan dapat menerima pendapat teman walaupun mungkin kadang kurang mutunya atau bagaimana, itu gimana tanggapannya dan solusinya? Baik, silakan calon K untuk menjawab pertanyaan dari Emily. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, kalau solusi dari saya ya, tentu saja dalam membangun kebersamaan itu diperlukan banyak hal. Mungkin salah satunya adalah LDKS, di mana semua anggota OSIS dapat aktif dan semuanya itu bisa bersatu dan melatih diri di sana. Makanya namanya aja latihan dasar kepemimpinan siswa, di mana kita melatih leadership kita, melatih bagaimana cara kita berorganisasi. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu bakal merekatkan kita dan bakal membuat OSIS itu jadi lebih solid lagi. Tapi kalau misalnya nih di luar oleh hal-hal yang udah harusnya dilakukan, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh saya gitu mungkin yang pertanyaannya. Tentu saja mungkin banyakin waktu bersama OSIS. Mungkin nggak sebagai anggota OSIS, nggak pas rapat doang. Misal, oh kita mau jalan bareng nih habis acara, kita mau main bareng, mau nonton bareng. Nah itu hal-hal yang akan merekatkan kita sebagai teman gitu. Kalau misalnya kita udah rekat sebagai teman, anggota OSIS pun juga akan lebih dekat lagi. Kalau misalnya kita udah dari luar OSIS aja kita deket, apalagi kalau misalnya kita dalam berorganisasi dalam OSIS, mungkin akan lebih nyaman kalau ngomong. Kita tahu apa batas-batas yang boleh kita bicarakan atau tidak. Intinya sih dari saya banyakin waktu bersama teman-teman kita yang dari OSIS. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke sesi yang ketiga, pertanyaan dari audiens. Pertanyaan yang pertama, apa yang ingin kamu ubah dari sekolah permai jika mendapat kesempatan menjadi ketua OSIS? Silakan calon Emily untuk memberikan jawabannya. 2 menit saat Anda berbicara. Baik, jadi menurut saya untuk perubahan tentunya ada, tapi untuk sekarang mungkin saya belum sempat mengevaluasi lebih dalam dan mensurvei market permai ini. Jadi mungkin lebih kayak membangun sih untuk sekarang. Jadi membangunnya itu dalam hal kesulitannya, karena mungkin dari survei saya di beberapa acara itu terkadang belum merasakan kesatuan utuh gitu. Kita pakai contoh dari eksternal kali ya, contohnya di event Wibu. Biasanya pada saat ada satu komikon aja, itu tuh pasti banyak banget yang menyerbu. Nah, itu semua karena mereka punya komunitas dan keterikatan, ketertarikan yang sama. Maka dari itu sih yang akan saya lebih bangun, dan untuk perubahan akan saya evaluasi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Silakan kandidat K untuk memberikan jawabannya juga. 2 menit saat Anda mulai berbicara. Oke, kalau tanggapan dari saya, kalau misalnya saya punya kemampuan dan kuasa nih untuk mengubah apa yang ada di sekolah permai sekarang. Yang pertama, tentu saja dari cara kita melaksanakan acara-acara. Mungkin dulu cara kita melaksanakan acara-acara itu lebih berantakan dan tidak terorganisir. Jadi yang ingin saya rubah, jika saya punya power sebagai ketua OSIS ya, jadi kalau misalnya kayak fasilitas atau gitu-gitu mungkin saya tidak bisa kontrol. Dan yang bisa saya ubah adalah bagaimana cara kita membuat acara dan kegiatan. Oleh karena itu, yang akan saya ubah tentu saja bagaimana cara kita membuat kegiatan dan acara tersebut. Misal, dari tadinya kita jarang survei, jarang menanyakan pendapat di luar OSIS, jadi makin sering. Dari tadinya kita cuma mau satu belah pihak nih, misal dari murid doang atau dari guru doang, sekarang kita gabungkan apa yang kira-kira terbaik untuk semuanya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara diskusi yang sering. Karena saya sebagai pengalaman saya di OSIS, kurangnya kita adalah kita tidak sesering itu untuk berdiskusi. Masih terbagi
masih terbagi menjadi beberapa kubu gitu dalam berdiskusi. Bahkan ada yang diskusinya itu tidak dalam rapat OSIS tapi di luar itu. Jadi in person aja. Nah, itu yang menurut saya harus diubah. Karena hal-hal tersebut justru dapat memecahkan, tidak merekatkan. Justru kita harus membiasakan diri untuk berbicara antar divisi, antar teman walaupun gak dekat, tapi tetap harus dibiasakan agar acara pun bisa berjalan dengan lebih lancar dan lebih terorganisir, lebih banyak kepala yang ikut berdiskusi. Jadi mungkin yang bisa saya ubah dan akan saya ubah adalah cara kita dalam berorganisir. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu what if dalam OSIS terdapat geng-geng yang bersikap dominan sehingga anggota lain merasa minder dalam beropini? Kepada calon Ken kami berikan waktu untuk menjawab selama 2 menit. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Oke, kalau misalnya tentang geng-geng seperti ini ya, geng-geng ini sebenarnya sudah kasus yang cukup lama dan cukup sering juga terjadi kalau misalnya kita dalam berorganisasi. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, menurut saya mungkin ini bisa menjadi salah satu masalah. Cuman mungkin bisa juga kita putar balikan menjadi salah satu cara kita dalam merekatkan OSIS. Saya yakin kalau misalnya udah berbentuk geng-geng seperti itu, maka antar geng itu jauh, tapi dalam geng itu sudah dekat. Oleh karena itu kita manfaatkan. Misal dalam beberapa acara, antar geng itu kita pisah-pisahkan. Lalu biar mereka kalau misalnya berkoordinasinya antar geng, yang akan terjadi adalah koordinasi antar divisi. Itu menurut saya adalah win-win solution karena acara kita menjadi lebih bagus dan mereka pun menjadi lebih dekat. Dekatnya gimana? Misal antar divisi nih, saya paling sering menjadi divisi HPD, Humas Publikasi Dokumentasi. Saya ya dekat-dekatnya itu sama anak-anak yang di divisi HPD. Nah, tapi geng saya misalnya ada di anak acara. Oleh karena itu saya akhirnya dekatnya sama anak HPD dan acara. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti itu kita biasakan, saya yakin antar divisi dan antar murid lama-lama akan terbentuk suatu tali solidaritas yang sangat kuat. Dan menurut saya itu salah satu cara yang bisa paling cepat dalam menyelesaikan masalah geng-geng seperti ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar jawaban dari calon Emily. Waktu 2 menit akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, untuk saya sendiri justru geng-geng ini juga dapat diputarbalikkan seperti kata Ken tadi. Ini bisa menjadi power kita di OSIS karena dari geng-geng ini mereka memiliki ikatan yang kuat. Nah, saat kita pecah menjadi divisi-divisi lagi, itu akan justru membawa koordinasi yang meningkat, yang akhirnya menjadikan sebuah acara ini kesuksesan dan kesulitan OSIS yang lebih luas lagi. Jadi menurut saya geng-gengan ini dapat menjadi power yang baik jika ditangani dengan baik dan dialokasikan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, berakhir pula debat hari ini. Gimana nih, Sir, debat hari ini? Yang pasti sih seru, deg-degan, complicated deh perasaan gue hari ini sebenarnya. Nah, berakhir pula debat hari ini. Gimana nih, Sir, debatnya? Seru ya yang pastinya ya. Abis itu kayak excited banget sih gue hari ini, kayak deg-degan juga sih sebenarnya. Kira-kira lo udah tahu belum nih mau nyoblos calon yang mana? Itu dia, Grace. Gue belum tahu nih, Grace. Kayaknya kita masih butuh denger debat lagi gak sih? Debat lagi. Nah, makanya guys, jangan lupa saksiin debat kedua pemilihan calon ketua OSIS SMA Permai 2022-2023 nanti hari Kamis tanggal 27 Oktober. Save the date ya. Geser kiri, geser kanan. Kita FC Geser, pamit undur diri. Bye.